Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan istinja. Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja adalah menyucikan sesuatu yang keluar dari kemaluan dan juga yang keluar dari dubur. Maka semua yang keluar dari kemaluan dan dubur itu wajib kita menyucikannya kecuali adalah mani. Nah, mani itu adalah benda yang suci. Tapi orang yang keluar mani wajib dia mandi janabah, tapi tidak. Kalau seandainya ada berudu, dia keluar maninya, maka itu tidak diwajibkan baginya adalah berudu. Yang diwajibkan kepadanya adalah yaitu mandi janabah. Kenapa? Orang yang keluar mani itu tidak membatalkan udu. Demikian juga sesuatu yang keluar dari kemaluan, yaitu sebab keluar mani, itu tidak wajib kita untuk beristinja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apabila seseorang itu keluar dari kubulnya atau dari kemaluannya sesuatu atau dari duburnya keluar sesuatu, maka alat yang dipergunakan untuk menyucikannya, ulama sepakat adalah alat yang dipergunakan itu adalah air. Kenapa air yang paling disepakati para ulama? Karena air itu selain menghilangkan yaitu ain najis, dan juga dapat menghilangkan yaitu bekas najis. Dan yang kedua yang diperbolehkan, yang dianjurkan oleh para ulama untuk beristinja itu karena ada hadis yang memperbolehkannya adalah beristinja dengan batu. Tapi orang yang beristinja dengan batu itu tidak menghilangkan bekas najis, cuma sekedar menghilangkan ain najis. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang yang beristinja dengan batu, lantas dia sholat dengan istinja dengan batu itu. Umpamanya habis dia beristinja dengan batu, lantas dia ngambil uduk, dia melaksanakan sholat. Sah ibadah sholatnya untuk dirinya, tapi tidak sah sholatnya untuk orang lain. Bagaimana maksudnya tidak sah sholatnya untuk orang lain? Kalau ada orang yang beristinja dengan batu, setelah itu dia ngambil uduk menjadi imam sholat dia, maka dia tidak boleh diikut oleh orang lain di belakangnya. Kenapa? Istinja dengan batu itu ibadahnya sah untuk dirinya, tapi kalau seandainya dia menjadi imam sholat, tidak sah untuk orang lain yang mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yang beristinja dengan batu. Adapun yang sama dengan batu itu adalah benda yang kesat. Mana di antara benda yang kesat itu? Para ulama menjelaskan benda kesat itu boleh dipakai selama benda itu tidak membahayakan bagi orang yang memakainya. Mana contohnya adalah kalau seandainya ada daun yang kering kesat, lantas dia adalah suci. Kalau dia seandainya dia suci, tidak ada najis di daun itu. Tapi kalau seandainya kita pakai dapat membahayakan seperti gatal, maka tidak boleh kita mempergunakan daun itu. Demikian ada contohnya adalah kertas. Kertas seandainya dia suci dan tidak ada najis di kertas itu dan tidak dihormati, yaitu kertas itu seperti ada tulisan-tulisan ilmu pengetahuan di dalamnya, seperti ada tulisan ilmu fikih, seperti ada tulisan ilmu nahwu dan lain sebagainya yang bermanfaat, ilmu itu digunakan oleh manusia. Maka tulisan-tulisan yang mengandung ilmu pengetahuan itu, walaupun kertas itu suci, boleh dipergunakan untuk istinja, tapi karena ada tulisan yang mengandung ilmu di dalamnya, maka kita tidak boleh mempergunakannya. Apalagi ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, nama-nama Rasul. Maka kalau seandainya ada yang seperti itu, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada nama-nama Allah, dan juga nama-nama para malaikat, kalau kita gunakan benda itu, kertas itu, untuk istinja, bukan cuma sekedar makruh, tapi hukumnya adalah haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Dan yang berikutnya adalah yaitu makanan. Makanan umpamanya kalau ada makanan itu dimakan oleh manusia,
maka itu haram kita gunakan untuk beristinja. Umpamanya ada mangga yang jatuh lantas kita kencing, kita nampak kulit mangga itu, kita sapukan kemaluan. Walaupun dia kesat, maka perbuatan itu ada diharamkan. Kenapa? Benda itu, buah-buahan itu boleh dimakan manusia. Manusia suka makan mangga. Demikian semangka, bahkan kulit semangka juga demikian kata para ulama. Tapi kalau ada buah-buahan itu dimakan cuma makanan burung, walaupun ada manusia memakannya, tapi makanan itu khusus untuk makanan burung, maka kita gunakan untuk beristinja, maka itu diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah benda-benda yang boleh digunakan untuk istinja. Di antaranya tadi adalah yaitu batu, yang kedua adalah benda yang kesat, dan yang ketiga adalah buah-buahan yang kesat. Tapi tulang tidak diperbolehkan oleh para ulama dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi, tulang itu adalah makanan jin. Kalau kamu bertemu dengan tulang, maka kalau seandainya pun dia kesat, tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kenapa? Tulang itu makanan jin. Apalagi tulangnya orang Batak. Tulangnya orang Batak itu adalah kalau seandainya kita pakai untuk beristinja, kita dipukulinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah dua alat beristinja yang diperbolehkan dalam agama. Kalau kita pakai sekaligus, itu lebih afdol. Kita pakai dulu batu atau benda yang kesat, menghilangkan air najisnya, kemudian kita sucikan lagi dengan air, maka itu lebih afdol. Maka yang perbuatan yang seperti itu selain dapat wajibnya, dapat sunnahnya untuk menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.